Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui putri Tolhah, yaitu Aisyah binti Tolhah. Lelaki itu berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah bermimpi telah bertemu dengan Tolhah, dan dia berkata, katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini karena kelembapan atau airnya telah menggangguku." Maka Aisyah pun segera berangkat ke pemakaman dengan pakaian yang tertutup. Dia meminta orang-orang untuk menggali kubur ayahnya. Dan ternyata, subhanallah, tidak ada yang berubah pada jasad Tolhah, selain beberapa helai rambut di salah satu sisi jenggotnya yang telah berubah berwarna putih. Subhanallah, setelah lebih dari 30 tahun dimakamkan, jenazahnya tetap utuh. Tolhah bin Ubaidillah ini memeluk agama Islam ketika beliau berusia masih muda. Pada saat itu ia bepergian dengan sebuah kafilah Quraisy untuk berniaga ke Syam. Setibanya di Busra, para pedagang segera masuk ke pasar untuk berdagang. Nah, ketika berada di tengah-tengah pasar, ada seorang pendeta berseru, "Perhatian, perhatian! Perhatian wahai kaum pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari Mekah?" "Ya, aku adalah asli penduduk Mekah," jawab Tolhah. "Wahai pemuda, sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang bernama Ahmad?" tanya pendeta tersebut. "Ahmad yang mana?" tanya Tolhah. "Ahmad ibnu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia seharusnya sudah muncul pada bulan ini. Dia adalah seorang nabi penutup, nabi terakhir di antara manusia. Sebaiknya engkau segera menemuinya," kata pendeta itu menjelaskan. Berita dari pendeta itu begitu tertanam di lubuk hati Tolhah sehingga ia langsung bergegas mengambil untanya dan pulang ke Mekah. Meski pada awalnya sempat kesulitan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, namun pada akhirnya bertemu juga. Ternyata ia langsung menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah tersebut. Sejak saat itulah seluruh jiwa dan raganya dipertaruhkan untuk dakwah Islam. Beliau tidak pernah takut sedikit pun untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski jiwanya harus melayang. Ketika pada perang Uhud, Tolhah begitu gagah perkasa membantai pasukan musuh. Namun pada saat itu kondisi pasukan muslim mulai tersudut. Bahkan jiwa Rasulullah SAW saat itu tengah terancam oleh pasukan musuh. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah di antara kalian yang berani melawan mereka? Maka dia akan menjadi temanku kelak di surga." "Saya ya Rasulullah," jawab Tolhah dengan tegas dan tak gentar. Rasulullah SAW kemudian mempersiapkannya
Dalam perang itu Rasulullah SAW mengalami banyak luka di daerah wajahnya, kening dan bibir beliau terluka, serta gigit taringnya patah. Tolhah yang berada dekat dengan Rasulullah SAW sebagai tameng terakhir diri Nabi langsung meringsek maju ke depan menghajar musuh-musuhnya dengan sekuat tenaga. Tolhah sesaat maju ke depan dan sesaat lagi mendekat dengan Rasulullah SAW. Pada satu ketika dekat dengan Rasul, dengan sigap Tolhah sedikit demi sedikit mengarahkan Nabi ke atas bukit, dan berhasil. Tubuh Nabi yang bercucuran darah pada wajahnya segera diseka dengan bajunya oleh Tolhah. Padahal pada saat itu Tolhah sendiri malah lebih parah dari keadaan Rasulullah SAW pada saat itu. Dan tubuh Rasulullah SAW disandarkan di sisi tebing yang aman. Subhanallah, sungguh seorang mujahid sejati si Tolhah ini. Karena lawan yang tak seimbang, Tolhah mengalami banyak luka. Diriwayatkan bahwa Tolhah ini mendapat luka sebanyak 79 luka yang berupa tusukan senjata tajam, sabetan pedang, sambaran panah, dan lemparan lembing. Pergelangan tangannya putus oleh sabetan pedang musuh. Karena begitu banyak darahnya yang keluar, akhirnya beberapa saat kemudian Tolhah tewas di dekat Rasulullah SAW dalam keadaan mati syahid. Nah, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui putrinya Tolhah, yaitu Aisyah binti Tolhah. Lelaki itu berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah bermimpi telah bertemu dengan Tolhah, dan dia berkata, katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini karena kelembapan airnya telah menggangguku." Maka Aisyah pun segera berangkat ke pemakaman dengan pakaian yang tertutup. Dia meminta orang-orang untuk menggali kubur ayahnya. Subhanallah, tidak ada yang berubah pada jasad Tolhah selain beberapa helai rambut di salah satu sisi jenggotnya yang berubah putih. Subhanallah, setelah lebih dari 30 tahun dimakamkan, jenazah Tolhah tetap utuh. Demikian sekelumit kisah tentang Tolhah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله